Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Sitanggang dari Universitas Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan laporan magang mandiri bersertifikat saya yang saya lakukan di instansi pemerintahan yaitu BPS Provinsi Lampung. Nah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang mengenai mengapa magang sangat diperlukan terlebih untuk mempersiapkan diri sendiri untuk mencari pekerjaan di masa yang akan datang. Nah, di sini sudah saya cantumkan bahwa salah satu kegiatan yang sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk meningkatkan peluang karir di masa depan merupakan mengikuti program magang. Nah, magang ini sendiri tuh dapat dilakukan di berbagai tempat. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya magang di salah satu instansi pemerintahan. Namun tidak hanya di instansi pemerintahan, magang dapat dilakukan juga di perusahaan-perusahaan baik itu swasta maupun pemerintah. Dapat juga di organisasi non-profit, startup, dan lain sebagainya. Nah, saat melakukan kegiatan magang ini sendiri, mahasiswa memiliki kesempatan untuk memahami suasana profesional, budaya organisasi, serta dinamika kerja yang sesungguhnya. Jadi, dengan mengikuti kegiatan magang ini, mahasiswa diperkenalkan bagaimana kondisi saat kita akan bekerja nanti. Jadi, sewaktu kita nanti mendaftar untuk bekerja, kita sudah tidak terlalu terkejut dengan budaya maupun lingkungan yang ada di lingkungan kerja tersebut. Nah, selain itu juga saat mengikuti kegiatan magang, kita juga dapat mengasah keterampilan kritis maupun soft skill seperti komunikasi, kerja tim, manajemen waktu, dan lain sebagainya. Dengan mengikuti kegiatan magang ini, maka kita sebagai mahasiswa akan mendapatkan akses yang akan mempermudah kita dalam proses adaptasi di dunia kerja nantinya. Nah, lebih jauh lagi, magang itu juga berperan penting dalam memperluas jejaring profesional yang berpotensi mendukung pengembangan karir di masa depan. Nah, bukan hanya sekedar untuk mengetahui bagaimana lingkungan kerja ataupun mengasah soft skill dan hard skill kita, namun magang ini juga dapat menjadi salah satu wadah di mana kita mencari relasi-relasi yang bisa dikatakan mungkin nanti dapat membantu kita dalam mencari pekerjaan. Karena dengan mengikuti magang ini kita akan berada di lingkungan yang cukup profesional. Oleh sebab itu kita akan menambah relasi yang profesional pula. Nah, selanjutnya, itu merupakan gambaran besar mengapa magang itu penting. Itu merupakan, salah satu latar belakang mengapa saya mengikuti magang ini juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan. Jadi, sesuatu yang akan kita kerjakan atau yang telah kita kerjakan tentunya memiliki tujuan. Begitu pula dengan kegiatan magang ini. Nah, untuk itu, apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan magang? Sebenarnya mungkin beberapa dari poin-poin yang sudah saya tampilkan di sini, sudah saya sebutkan pada, bagian yang sebelumnya. Bisa kita lihat bahwa di poin pertama dikatakan, tujuan dari mengikuti magang ini merupakan meningkatkan wawasan dan pengalaman sesuai dengan keahlian yang dimiliki sebagai bekal kerja di dunia profesional. Ini sama seperti yang tadi saya katakan. Ini dapat berupa wawasan mungkin hard skill maupun soft skill. Di poin kedua, kita akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana dunia kerja secara langsung yang terkait dengan pengolahan data pada BPS yang dapat mendorong efisiensi dan keselarasan serta pengetahuan yang lebih luas mengenai pengambilan kebijakan yang sesuai. Nah, karena saya magang di BPS, salah satu tujuan saya magang yaitu bagaimana keselarasan dan penarikan kebijakan yang dapat dilakukan berdasarkan data-data yang ada di BPS tersebut.
Tentunya di BPS, terjadi pengolahan data, analisis, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk dapat mengetahui bagaimana sudut pandang yang baru mengenai kebijakan, dapat kita lihat langsung pada orang-orang yang berkontribusi pada pengolahan dan penganalisaan data-data yang ada di BPS tersebut. Nah, untuk slide yang ketiga, yaitu meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang berbeda dari ilmu pengetahuan yang telah dipelajari selama kuliah. Di sini maksudnya yaitu ilmu yang telah saya dapatkan di perkuliahan dengan ilmu yang telah saya dapat di tempat saya magang tentu ada yang berbeda dan, dengan mengikuti kegiatan magang ini saya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan tersebut, di mana pengetahuan tersebut hanya akan saya dapatkan di tempat magang ini saja. Nah, untuk itulah saya mengikuti magang. Kalau saya tidak ikut magang di BPS, mungkin beberapa hal-hal pengetahuan yang mungkin dapat dikatakan eksklusif, tidak tidak dapat saya rasakan, jika saya hanya berkuliah saja. Yang keempat, yaitu memberikan kontribusi nyata dalam proyek-proyek statistik BPS. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman praktis tentang pengolahan data statistik. Setelah saya mendapatkan gambaran mengenai bagaimana lingkungan kerja, budaya di lingkungan kerja, dan lain sebagainya, serta saya mengasah hard dan soft skill saya, tentunya salah satu tujuan magang ini juga mengimplementasikan hal-hal yang tadi sudah saya dapatkan, di mana dapat diimplementasikan juga salah satunya yaitu dengan kontribusi nyata dalam proyek-proyek statistik BPS serta pemahaman praktis tentang pengolahan data statistik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai manfaat magang. Dengan mengikuti kegiatan magang, diharapkan mahasiswa akan mendapatkan manfaat sebagai berikut, yaitu mendapatkan pengalaman dan gambaran bagaimana lingkungan di dunia kerja sehingga akan lebih mudah beradaptasi ke depannya, belajar berkomunikasi dan bersosialisasi yang baik dalam dunia kerja, melatih diri dalam hal disiplin, bertanggung jawab, kreatif, dan etika dalam bekerja, dan yang terakhir yaitu menambah jaringan profesional. Nah, sedangkan manfaat yang diharapkan akan didapatkan oleh perusahaan atau mitra yaitu mendapatkan tenaga kerja tambahan yang dapat membantu kerja karyawan, meningkatkan pengembangan pendidikan dengan memberi mahasiswa pengetahuan tentang bidang kerja perusahaan, dan yang terakhir yaitu mendapatkan perspektif baru dari sudut pandang mahasiswa. Selanjutnya, seperti yang telah saya singgung sebelum-sebelumnya, saya mengatakan bahwa saya magang di salah satu instansi pemerintahan yaitu Badan Pusat Statistik yang berada di Provinsi Lampung. Nah, sebenarnya apa sih Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung ini? Di sini saya akan memaparkan profil singkat BPS. Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden sebelumnya. BPS merupakan Biro Pusat Statistik dan dibentuk berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1960 tentang Sensus dan UU Nomor 7 Tahun 1960 tentang Statistik. Sebagai pengganti kedua UU tersebut ditetapkan UU Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik. Berdasarkan UU ini, yang ditindaklanjuti dengan peraturan perundangan di bawahnya, secara formal, nama Biro Pusat Statistik diganti menjadi Badan Pusat Statistik. Jadi, apa ajakah tugas, fungsi, dan wewenang BPS tersebut? Tugas, fungsi, dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik. Tugasnya yaitu melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik sesuai peraturan perundang-undangan. Fungsinya, pengkajian, penyusunan, dan perumusan kebijakan di bidang statistik, pengkoordinasian
kegiatan statistik nasional dan regional, penetapan dan penyelenggaraan statistik dasar, penetapan sistem statistik nasional, pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kegiatan statistik, serta penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan, dan rumah tangga. Yang terakhir yaitu kewenangan, di mana kewenangan BPS yaitu penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya, perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro, penetapan sistem informasi di bidangnya, penetapan dan penyelenggaraan statistik nasional, kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kegiatan statistik, penyusunan pedoman penyelenggaraan survei statistik sektoral. Nah, setelah kita mengetahui mengenai instansi tempat saya melakukan kegiatan magang, sekarang kita akan membahas apa saja sih kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di BPS ini. Nah, saya melakukan kegiatan magang selama 3 bulan, yaitu mulai dari bulan Oktober, November, dan yang terakhir yaitu Desember. Pada bulan Oktober, yaitu hari pertama saya magang di BPS, saya dimaksudkan untuk memahami lebih dalam apa itu BPS, website BPS, dan segala hal yang bersangkutan dengan BPS itu sendiri. Pada hari pertama saya masuk magang, saya menyelam lebih dalam di website BPS. Saya melihat bagaimana output dari BPS tersebut, produk-produknya, bagaimana cara penggunaannya, publikasi, dan lain sebagainya. Setelah itu, beberapa kegiatan lain yang saya lakukan di bulan Oktober ini yaitu mencari fenomena-fenomena yang ada di Provinsi Lampung untuk mendukung hasil survei Sarkenas. Setelah itu, saya melakukan pencarian data inflasi dari beberapa daerah pada waktu tertentu yang akan digunakan sebagai bahan paparan. Selanjutnya, saya mencari data yang berhubungan dengan satuan daerah provinsi yang merupakan perpanjangan pusat. Saya mengumpulkan data-data seperti capaian indikator, jumlah ketersediaan fasilitas oleh satuan daerah perpanjangan pusat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya kembali mencari fenomena yang akan digunakan sebagai bahan pendukung hasil survei yang akan menjadi keluaran BPS dalam bentuk publikasi pada jadwal yang telah ditentukan. Fenomena-fenomena tersebut dicari dari sumber terpercaya dan terakreditasi seperti laman berita Tribun Lampung, Lampung Pos, Antara News, Radar Lampung, dan lain sebagainya. Selanjutnya, di bulan November, saya mempersiapkan bahan presentasi individu dan belajar mengenai metodologi penelitian serta mempraktikkannya. Saya belajar lebih dalam mengenai metode seperti apa yang harus digunakan pada data-data tertentu. Nah, pada kegiatan ini saya dimaksudkan agar dapat mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah saya pelajari sebelumnya di perkuliahan. Selanjutnya, saya melakukan rekapitulasi data utama yang baru diolah ke dalam template publikasi Statkesra, serta merekap data Dinas Pendukung PDRB. Selanjutnya, saya melakukan rekapitulasi data deflator dan juga harga produsen pertanian dan peternakan untuk mencoba metode baru dalam pengelolaan PDRB. Yang terakhir, saya mengikuti sosialisasi peduli statistik yang dilaksanakan melalui platform online dengan menggunakan Zoom. Pada bulan terakhir, saya melakukan rekapitulasi data RSE dan editing untuk bahan publikasi Statkesra. Selanjutnya, saya menghadiri FGD, Standar Pelayanan selaku Agen Pojok Statistik Unila. Lalu saya mengunjungi ruang Honfikon untuk memahami lebih lanjut bagaimana proses finalisasi publikasi, lalu melakukan finalisasi dan pengecekan akhir. Selanjutnya,
di sini di mana di BPS memiliki kegiatan rutin. Pada hari Senin dilaksanakan apel dan pada hari Jumat dilaksanakan olahraga bersama yaitu senam. Pada minggu terakhir, saya akan mempersiapkan dan menyusun tugas akhir saya, di mana tugas akhir tersebut berbentuk hasil presentasi seperti pada bulan sebelumnya, namun lebih kompleks. Hasil presentasi ini dapat berupa deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Selain itu, pada minggu terakhir saya akan mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dibawa um, dibawa sebagai persyaratan konversi dan dokumen-dokumen pendukung di jurusan nanti. Nah, dari ketiga bulan tersebut saya mendapatkan insight yang sangat banyak dan point of view yang belum pernah saya pikirkan sebelumnya. Sebenarnya saya sendiri cukup sering mengunjungi website BPS, di mana di jurusan saya sendiri selalu berkutat dengan data-data di BPS, dan saya tidak pernah mengira bahwa untuk menciptakan atau untuk mempublikasikan satu buku membutuhkan proses yang lumayan panjang atau mungkin bisa dikatakan sangat panjang, um, sensus mulai dari pendataan sensus, lalu rekap data, lalu pengolahan, dan bahkan hal-hal kecil seperti memindahkan data ke template publikasi, merapikan, dan menyesuaikan dengan layout yang sudah ditentukan cukup detail dan cukup memakan waktu. Di sini saya belajar bahwa hal-hal yang sudah biasa kita lihat dan kita dapati ternyata telah melalui banyak proses yang tidak kita lihat. Badan Pusat Statistik merupakan lembaga pemerintahan dan kementerian yang bertanggung jawab kepada Presiden. Kegiatan magang di kantor BPS menghasilkan beberapa kesimpulan yang mana dapat memenuhi tujuan dari kegiatan PKL ini sendiri, yaitu yang pertama, penulis mendapatkan pengalaman dan pengetahuan yang baru tentang bagaimana dunia kerja yang sebenarnya sehingga bisa menjadi bekal kerja di masa mendatang. Yang kedua, penulis mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan pemahaman di luar kampus yang tidak didapatkan selama perkuliahan secara langsung terkait bagaimana data didapatkan, diolah, dan kemudian dapat dipublikasikan dan dinikmati semua kalangan baik masyarakat, mahasiswa, maupun pemerintahan. Yang ketiga yaitu penulis dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan membantu pekerjaan pegawai di kantor BPS Provinsi Lampung. Dan yang terakhir yaitu penulis dapat mengetahui dan memahami bidang-bidang apa saja yang ada di kantor BPS Provinsi Lampung serta lingkup pekerjaan yang ada pada bidang-bidang tersebut. Demikian presentasi tugas akhir magang saya yang berada di BPS Provinsi Lampung. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.